warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmani Mafanta dengan NIM H06233112 dari Prodi Pendidikan IPA, kelas Pendidikan IPA B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Saat ini Indonesia sudah memiliki roadmap untuk konsep ekonomi biru dan 5 program prioritas yang berlandaskan ekologi jika maksimal diterapkan. Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan sekitar 81.000 km garis pantai. Indonesia adalah yang terpanjang kedua di dunia. Di samping itu, 3/4 wilayah Indonesia juga berupa laut, maka sepantasnya laut menjadi identitas dan kunci bagi kesejahteraan Indonesia. Saat ini, Indonesia menempatkan peringkat kedua sebagai negara yang sektor perikanan terbesar di dunia di bawah Cina. Dan kontribusi sebesar 27 miliar dolar Amerika terhadap produk domestik bruto dan menyediakan sekitar 7 juta lapangan pekerjaan laut. Juga berperan penting dalam mencegah dampak bencana alam terumbu karang, dan mangrove mampu mengurangi dampak yang ditanggung oleh banjir dan tsunami terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Perlindungan yang diberikan oleh terumbu karang dan mangrove ini setidaknya bernilai 639 juta per tahun. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengelola kelautan dan perikanan yang bergantung pada hak nelayan yang pelaku usaha, karena negara Indonesia adalah kepulauan. Penerapan ekonomi biru yang didasarkan pada hak nelayan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan masalah lingkungan ekonomi biru. Ekonomi biru juga dikenal sebagai ekonomi laut atau ekonomi maritim, adalah pendekatan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi, memperbaiki kehidupan masyarakat, serta kesehatan ekonomi laut. Konsep ini meliputi beberapa sektor seperti perikanan, aquaculture, pelayaran, energi, pariwisata, dan bioteknologi. Ekonomi biru berpotensi menurunkan angka kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan yang saat ini menjadi perhatian dari berbagai pihak seperti pembuatan kebijakan, akademisi, dan pengakuan kepentingan. Pengembangan ekonomi biru memerlukan pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan ilmu alam, sosial, dan ekonomi. Dalam pengembangan ini perlu dijamin adanya pengaturan dan pemeliharaan jasa lingkungan yang tepat agar ekosistem laut dan pesisir tetap sehat. Ekonomi biru di Sulawesi Barat telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan keberlanjutan lingkungan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Berikut ini ada beberapa masalah yang dialami dalam ekonomi biru di Sulawesi Barat. Masalah lingkungan ekonomi biru di Sulawesi Barat. Yang pertama yaitu keterbatasan dana. Komunitas Laut Biru di Sulawesi Barat menghadapi keterbatasan dana yang membatasi kemampuan mereka dalam melakukan kegiatan konservasi dan perbaikan lingkungan laut. Masalah yang kedua yang didapat adalah masalah lingkungan. Penangkapan ikan berlebihan, polusi, dan kerusakan habitat adalah beberapa permasalahan lingkungan yang dialami di Sulawesi Barat yang berdampak pada keberlanjutan lingkungan laut. Masalah selanjutnya yang didapat adalah keterlibatan masyarakat sipil. Komunitas Laut Biru di Sulawesi Barat telah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi lingkungan laut
Pemerintah Sulawesi Barat telah berkomitmen membangun ekonomi hijau dan biru sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selanjutnya yaitu keterlibatan organisasi internasional. Ekonomi biru di Sulawesi Barat telah memperoleh pengakuan dari organisasi internasional seperti PBB dan Bank Dunia, serta dari pemerintahan akademisi dan sektor swasta. Selanjutnya adalah keterlibatan akademisi. Para akademisi menekan pentingnya koherensi kebijakan, kerangka tata kelola, dan keterlibatan pengakuan kepentingan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dan selanjutnya yaitu keterlibatan komunikasi. Komunikasi Laut Biru di Sulawesi Barat telah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi lingkungan laut dan mengembangkan solusi untuk permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu tantangan implementasi. Implementasi ekonomi biru di Sulawesi Barat menghadapi tantangan seperti penangkapan ikan berlebihan, polusi, dan perusakan habitat yang berdampak pada keberlanjutan lingkungan laut. Selanjutnya yaitu keterlibatan sejarawan. Para sejarawan menekankan pentingnya